Kejam. Suamiku baru meninggal tetapi keluarganya langsung berebut warisan. Hujan turun dengan deras, seakan langit pun turut berduka atas kepergian Mas Jeffrey. Aku duduk di sudut ruang tamu, menatap kosong ke jendela yang dipenuhi butiran air. Bau tanah basah bercampur dengan aroma dupa yang masih tersisa dari doa tahlilan semalam. Rumah ini terasa begitu asing tanpa Mas Jeffrey, seolah kehilangan nyawanya. Di sudut lain ruangan, beberapa kerabat masih berbincang pelan. Suara mereka terdengar samar, bercampur dengan suara rintik hujan yang terus menghantam atap. Aku tak ingin ikut dalam percakapan mereka. Semuanya terasa seperti gema jauh yang tak ingin ku dengar. Aku merapatkan kedua tanganku, berusaha menenangkan diri. Namun, perasaan kosong ini terlalu pekat. Aku menoleh ke kanan, melihat foto pernikahan kami yang masih terpajang di dinding. Mas Jeffrey tersenyum di sana. Senyum yang dulu selalu membuatku merasa aman. Kini, yang tersisa hanyalah bayangannya. Aku menghela napas berat. Hujan yang turun seakan membawa kembali kenangan-kenangan yang tak ingin kulupakan. Aku masih ingat hari itu, ketika Mas Jeffrey berjanji akan selalu melindungiku dan Zafian. Aku masih ingat bagaimana ia mengusap lembut kepalaku, meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi sekarang aku harus berjalan sendirian. Aku mengalihkan pandangan saat suara isak tangis terdengar dari kamar ibu mertuaku. Sejak kepergian Mas Jeffrey, beliau nyaris tak pernah keluar kamar. Aku tahu betapa dalam kesedihannya. Bagaimanapun, ia telah kehilangan anak sulungnya, satu-satunya anak laki-laki dalam keluarga. Aku ingin menghiburnya, tapi aku sendiri masih terjebak dalam kepedihan. Indi. Suara pelan menyadarkanku. Aku menoleh dan mendapati Laila, sahabatku, berdiri dengan tatapan penuh simpati. Ia membawa secangkir teh hangat, yang kemudian diletakkannya di meja di hadapanku. "Kamu sudah makan?" tanyanya lembut. Aku menggeleng pelan. Makanan terakhir yang masuk ke tubuhku adalah beberapa suap nasi kemarin malam. Selebihnya, aku hanya meneguk air dan sesekali menyeruput teh yang diberikan orang-orang. Laila menghela napas, lalu duduk di sampingku. "Aku tahu ini berat, Andy. Tapi kamu harus kuat, untuk Zafian." Zafian. Aku menoleh ke arah sofa di seberang ruangan, tempat anakku yang baru berusia 5 tahun tengah tertidur. Wajahnya tenang, tak sadar akan badai yang sedang menerpa hidup kami. Aku ingin melindunginya, menjaganya dari semua ini. Tapi bagaimana caranya jika aku sendiri masih merasa rapuh? Tanganku meraih cangkir teh yang disodorkan Laila. Namun sebelum sempat menyeruputnya, suara ketukan pintu membuatku menoleh. Seorang pria paruh baya berdiri di ambang pintu. "Paman Angga." "Indi." Suaranya dalam dan serius. "Kita harus bicara." Aku merasakan sesuatu mengganjal di dadaku. Aku tahu, pembicaraan ini tak akan menyenangkan. Hujan masih terus turun, seolah menegaskan bahwa duka ini belum akan berakhir. "Indi, kita harus bicara soal aset suamimu, Jeffrey." Suara Paman Angga memecah keheningan. Aku menoleh perlahan, mendapati wajah-wajah keluarga Mas Jeffrey yang tampak serius. Di meja ruang tamu, ada Paman Angga, Tante Rina, dan dua sepupu Mas Jeffrey yang jarang datang kecuali pada acara keluarga besar. Ibu mertuaku masih belum keluar dari kamarnya sejak tadi pagi. Tapi aku tahu cepat atau lambat dia juga akan ikut dalam percakapan ini. Aku menegakkan punggung, berusaha tetap tenang. "Apa yang ingin dibicarakan, Paman?" Paman Angga menyandarkan tubuhnya ke sofa,
Matanya tajam menatapku. Kamu tahu sendiri, Jeffrey meninggalkan cukup banyak aset. Rumah ini, beberapa tabungan, dan usaha kecil yang dia jalankan. Kami pikir, perlu ada pembicaraan yang jelas tentang pembagian harta ini. Aku meremas ujung bajuku di bawah meja, mencoba menyembunyikan kegelisahan. Mas Jeffrey tidak pernah membahas ini denganku sebelumnya. Jawabku jujur. Tapi kalau ada yang harus diurus, tentu kita bisa mencari solusi terbaik. Tante Rina mendengus pelan, lalu menyilangkan tangan di dadanya. Solusi terbaik? Suaranya syarat dengan ketidakpercayaan. Jangan salah paham, Indi. Kami bukan ingin merebut apapun, tapi keluarga juga berhak atas peninggalan Jeffrey. Kamu tahu sendiri, Ibu Jeffrey sudah tua. Dia butuh jaminan hidup. Belum lagi, Jeffrey juga masih punya tanggung jawab kepada keluarganya yang lain. Aku mengangguk pelan, berusaha memahami. Aku mengerti, Tante. Tapi bukankah yang paling utama adalah memastikan masa depan Zafian dulu? Suasana ruangan mendadak hening. Aku bisa merasakan beberapa pasang mata saling bertukar pandang. Paman Angga akhirnya bersuara lagi. Kali ini lebih hati-hati. Itu jelas, Indi. Tapi, bagaimana kalau kita lihat dulu apa yang sebenarnya ditinggalkan Jeffrey? Mungkin ada surat wasiat atau dokumen lain yang bisa memberikan kejelasan. Aku menelan ludah. Sejak Mas Jeffrey tiada, aku belum pernah masuk ke ruang kerjanya lagi. Ruangan itu menyimpan terlalu banyak kenangan. Terlalu banyak jejak yang mungkin akan membuatku semakin sulit melangkah. Indi, suara Laila membuyarkan lamunanku. Aku menoleh dan mendapati tatapannya yang penuh perhatian. Aku tahu dia ingin memastikan aku baik-baik saja. Aku menarik napas panjang, lalu mengangguk. Baiklah, kataku akhirnya. Kita bisa melihat dokumen di ruang kerja Mas Jeffrey. Mungkin memang ada sesuatu yang bisa memberikan kejelasan. Paman Angga tersenyum tipis, sementara Tante Rina hanya mendesah kecil. Aku tidak tahu apakah ini awal dari solusi atau justru awal dari masalah baru. Namun satu hal yang pasti, aku harus siap menghadapi apapun yang akan kutemukan di sana. Aku berdiri di depan pintu ruang kerja Mas Jeffrey, jari-jariku ragu-ragu di gagang pintu yang dingin. Sudah hampir 2 minggu sejak kepergiannya, dan aku belum sekalipun masuk ke ruangan ini. Setiap kali aku melewatinya, ada dorongan untuk membuka pintu, tetapi juga ada ketakutan yang membuatku mundur. Di belakangku, Paman Angga, Tante Rina, dan beberapa anggota keluarga lainnya menunggu dengan diam yang terasa berat. Hanya suara hujan di luar yang mengisi kesunyian. Aku menarik napas dalam, lalu memutar gagang pintu. Dengan suara, klik, pelan, pintu terbuka, memperlihatkan ruang yang terasa beku dalam waktu. Bau parfum khas Mas Jeffrey masih samar tercium di udara, bercampur dengan aroma kayu dari meja kerjanya yang besar. Rak buku di sudut ruangan masih penuh dengan dokumen dan buku-buku bisnis yang sering ia baca. Sebuah gelas kopi yang sudah lama mengering masih ada di meja, seakan menunggu pemiliknya kembali untuk menyeruputnya. Hatiku mencelos. Seakan Mas Jeffrey baru saja pergi sebentar dan akan kembali kapan saja. Aku melangkah masuk dengan hati-hati, diikuti oleh Paman Angga. Mata mereka langsung menyapu ruangan, mencari sesuatu yang bisa menjadi petunjuk tentang aset Mas Jeffrey. Dari sini kita mulai, ujar Paman Angga sambil menunjuk meja kerja. Biasanya dokumen penting disimpan di laci-laci ini. Aku mengangguk pelan dan berjongkok di depan meja. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku menarik laci pertama. Berisi pulpen, catatan kecil, dan beberapa dokumen yang sepertinya bukan hal penting. Aku menutupnya dan membuka laci kedua. Ada beberapa map tebal dengan label keuangan dan kontrak bisnis.
Aku menarik salah satunya dan menyerahkannya kepada Paman Angga. "Lihat apakah ada dokumen yang berkaitan dengan aset," kataku pelan. Ia mengambilnya tanpa banyak bicara, mulai memeriksa lembaran demi lembaran. Sementara itu, aku membuka laci terakhir, yang biasanya berisi barang-barang pribadi Mas Jeffrey. Tanganku membeku. Di antara tumpukan kertas, aku melihat sebuah amplop berwarna coklat dengan tulisan tangan Mas Jeffrey di atasnya. Surat wasiat. Darahku berdesir. Dengan hati-hati, aku mengambil amplop itu dan menatapnya sejenak, merasakan getaran halus di ujung jari. "Indi, ada apa?" Suara Paman Angga menyadarkanku. Aku menoleh ke arahnya, lalu mengangkat amplop itu sedikit. Aku menemukan ini," kataku pelan. Mata Paman Angga membesar. Ia langsung menghampiri dan menatap amplop itu dengan ekspresi penuh ketegangan. Ini surat wasiat Jeffrey?" Suara Tante Rina terdengar gemetar. Aku tidak langsung menjawab. Dengan tangan masih bergetar, aku menarik napas dalam dan mulai membuka amplop itu. Aku tahu, apapun isi surat ini akan mengubah segalanya. Dengan tangan yang masih gemetar, aku mengeluarkan lembaran kertas dari dalam amplop coklat itu. Tulisan tangan Mas Jeffrey yang rapi memenuhi halaman pertama. Setiap hurufnya seakan memiliki beban tersendiri. Sejenak aku terdiam, membiarkan realitas bahwa aku tengah memegang keputusan terakhir suamiku perlahan meresap ke dalam pikiranku. Ruangan terasa semakin sunyi. Paman Angga, Tante Rina, dan yang lainnya menatapku dengan penuh harap, atau mungkin was-was. Aku bisa merasakan ketegangan yang menggantung di udara, menunggu kata-kata yang akan keluar dari mulutku setelah membaca isi surat itu. Aku menelan ludah, berusaha mengendalikan emosi yang bergolak dalam dadaku, lalu mulai membaca. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, aku, Jeffrey Wiratama, menyatakan bahwa seluruh asetku, baik berupa rumah, tabungan, maupun investasi, akan diwariskan sepenuhnya kepada anakku, Zafian. Aku ingin ia tumbuh dengan kehidupan yang layak tanpa harus bergantung pada siapapun. Aku berhenti sejenak. Ada sesuatu yang menyesakkan di dadaku. Aku bisa membayangkan bagaimana Mas Jeffrey menuliskan surat ini, memikirkan masa depan Zafian dengan hati-hati. Ia adalah pria yang selalu mendahulukan keluarganya, dan aku tahu, keputusannya ini bukan tanpa alasan. Namun, aku juga tahu keputusan ini tidak akan diterima dengan mudah. Saat aku mengangkat wajah, mata Tante Rina membulat, sementara Paman Angga berdeham pelan. Tatapan mereka berubah dari penasaran menjadi sesuatu yang lebih sulit dijabarkan, antara keterkejutan dan ketidakpuasan. "Itu saja isinya?" tanya Tante Rina, suaranya meninggi. Aku mengangguk. Semua aset diberikan kepada Zafian. Aku menatap lembaran surat wasiat itu dengan perasaan campur aduk. Kata-kata yang tertulis di sana terasa begitu tegas, seakan-akan Mas Jeffrey telah memikirkan semuanya dengan matang sebelum memutuskan. Namun, aku tahu keputusan ini tidak akan diterima dengan mudah oleh keluarganya. Seluruh asetku, termasuk rumah dan tabungan, akan diwariskan sepenuhnya kepada anakku, Zafian. Aku ingin ia tumbuh dengan kehidupan yang layak tanpa harus bergantung pada siapapun. Aku membaca ulang kalimat itu dalam hati, mencoba memahami lebih dalam maksud Mas Jeffrey. Ia tidak menyebut namaku di surat ini, tidak pula menyisakan sesuatu untuk ibu atau saudara-saudaranya. Hanya Zafian. Aku tahu betapa besar cinta Mas Jeffrey pada putra kami, tetapi aku juga sadar bahwa keputusannya ini akan menimbulkan gejolak besar dalam keluarga. Saat aku mengangkat wajah, ekspresi tegang tergambar jelas di wajah Paman Angga. Tante Rina tampak lebih marah daripada sebelumnya, sementara dua sepupu Mas Jeffrey berbisik satu sama lain dengan nada tidak senang. "Apa?" Suara nyaring Tante Rina memecah keheningan yang tegang.
Semua mata kini tertuju padaku, menunggu penjelasan lebih lanjut tentang isi surat wasiat Mas Jeffrey. Aku mencoba mengatur napas, tetapi dada ini terasa semakin sesak. Mas Jeffrey tidak menyisakan apapun untuk keluarganya, bahkan untuk orang tuanya sendiri. Ulangnya dengan nada tajam, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Aku menggenggam tangan di pangkuanku erat-erat, mencoba menguatkan diri. Itu keputusan Mas Jeffrey, jawabku lirih. Ia ingin memastikan Zafian memiliki masa depan yang terjamin. Tante Rina menggeleng cepat, lalu menatap Paman Angga dengan ekspresi penuh kemarahan. Tidak mungkin. Mas Jeffrey bukan orang yang seperti itu. Dia selalu peduli dengan keluarga. Dia tidak mungkin meninggalkan ibunya begitu saja. Paman Angga menatapku dengan pandangan penuh pertimbangan. Tidak ada kemarahan yang meledak seperti Tante Rina, tetapi aku tahu ia juga tidak senang dengan isi surat itu. Indi, kau tahu ini akan menjadi masalah, bukan? Katanya dengan suara lebih tenang, tetapi tetap syarat dengan tekanan. Aku mengangguk. Aku tahu, Paman. Tapi aku tidak bisa mengubahnya. Surat wasiat ini ditulis oleh Mas Jeffrey sendiri. Ini keputusannya. Tante Rina mendekat, berdiri tepat di hadapanku dengan tangan terlipat di dada. Atau mungkin, katanya dengan nada mencurigakan, ini adalah keputusan yang kau buat bersama Jeffrey untuk memastikan hanya kau dan anakmu yang mendapatkan semuanya. Aku tersentak. Aku sudah menduga tuduhan ini akan muncul, tetapi mendengarnya langsung tetap terasa seperti pukulan keras. Aku tidak pernah mempengaruhi Mas Jeffrey dalam hal ini, kataku, berusaha menjaga nada suaraku tetap stabil. Aku bahkan baru tahu tentang surat ini hari ini. Kau bisa saja berbohong, sahutnya cepat. Siapa yang bisa menjamin bahwa ini benar-benar keinginan Jeffrey? Aku menatapnya tajam. Tante, ini surat wasiat yang sah. Tulisan tangannya sendiri. Jika ada yang tidak percaya, kita bisa meminta ahli untuk memverifikasinya. Paman Angga menarik napas panjang, lalu menyandarkan tubuhnya ke sofa. Kita memang harus memastikan keabsahannya, katanya akhirnya. Tapi, tetap saja, keputusan ini sulit diterima. Suasana di ruangan itu semakin tegang. Sepupu-sepupu Mas Jeffrey saling berbisik, sementara Tante Rina terus menatapku dengan ekspresi tajam. Aku bisa merasakan ketidakpuasan yang semakin menguat. Kau tidak bisa berharap kami diam saja menerima ini, lanjut Tante Rina. Kami punya hak atas warisan Jeffrey. Kami akan menuntut bagian kami. Aku menghela napas. Aku tidak bisa menghentikan Tante jika memang ingin menempuh jalur hukum. Tapi yang jelas, aku akan berpegang teguh pada keputusan Mas Jeffrey. Jangan sok suci, Indi, cibirnya. Kau hanya ingin memastikan kau tidak kehilangan apapun, kan? Aku mengepalkan tangan, menahan emosi yang hampir meledak. Yang ingin kupastikan hanyalah masa depan Zafian. Itu yang terpenting. Paman Angga akhirnya bangkit berdiri. Kita lihat saja nanti. Tapi jangan berharap kami menyerah begitu saja. Mereka pergi meninggalkan ruang kerja, menyisakan aku yang masih duduk di kursi dengan hati berdebar kencang. Aku menatap surat wasiat di atas meja, lalu mengalihkan pandangan ke arah jendela. Hujan masih turun di luar, membasahi jalanan yang kini terasa sepi. Aku tahu, ini belum berakhir. Ini baru permulaan dari pertarungan panjang yang akan segera dimulai. Aku masih duduk di ruang kerja Mas Jeffrey, menatap kosong pada surat wasiat yang tergeletak di atas meja. Pikiran-pikiran berkecamuk di kepalaku, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Aku tahu keputusannya akan menimbulkan masalah, tetapi aku tidak pernah menyangka reaksi keluarganya akan sekeras ini. Pintu terbuka dengan kasar, dan Tante Rina kembali masuk,
kali ini dengan wajah yang lebih merah dari sebelumnya. Aku mengangkat kepala, sudah siap dengan argumen. Tetapi sebelum sempat mengatakan apapun, ia menudingku dengan jari telunjuknya. Kau pasti sudah merencanakan ini dari awal, bukan? Suaranya penuh tuduhan. Aku mengerutkan kening. Apa maksud tante? Jangan pura-pura bodoh, Indi, desisnya. Jeffrey tidak mungkin menulis surat wasiat seperti ini tanpa pengaruh dari seseorang. Dan orang itu jelas adalah kau. Aku menggigit bibir, mencoba menahan amarah yang mulai membakar dada. Tante, aku sudah bilang berkali-kali. Aku bahkan tidak tahu ada surat wasiat ini sampai tadi. Ini keputusan Mas Jeffrey sendiri. Tante Rina tertawa sinis. Oh, tentu saja kau akan berkata seperti itu. Kau ingin terlihat sebagai istri yang suci dan tidak bersalah. Sementara kau sudah memastikan hanya anakmu yang mendapat semua harta. Aku menegakkan punggung. Ini bukan tentang aku, Tante. Ini tentang Zafian. Mas Jeffrey ingin anaknya tumbuh tanpa kekurangan. Jangan berani-beraninya kau bicara seolah-olah hanya kau yang peduli pada Zafian. Bentaknya. Kami juga keluarganya. Kami juga punya hak atas apa yang ditinggalkan Jeffrey. Aku menatapnya tajam. Hak? Apa tante benar-benar memperjuangkan hak atau hanya ingin memastikan ada sesuatu yang bisa tante dapatkan? Wajah Tante Rina semakin memerah. Kau menuduh kami serakah. Aku menghela napas, berusaha menahan diri. Aku hanya ingin mempertahankan keputusan Mas Jeffrey. Kalau ini yang sudah ia tentukan, maka aku akan menjaganya. Tante Rina menatapku tajam sebelum akhirnya berkata dengan suara lebih rendah, tetapi lebih dingin. Kalau begitu, kita lihat saja nanti, Indi. Kau tidak akan lolos begitu saja. Kami akan memastikan keadilan ditegakkan. Ia berbalik dan keluar dari ruangan, membanting pintu di belakangnya. Aku menghela napas panjang. Tubuhku terasa lemas seolah semua energi telah terkuras. Aku menatap surat wasiat di depanku sekali lagi. Kata-kata Mas Jeffrey masih terngiang di kepalaku. Aku tahu ia melakukan ini demi Zafian, demi memastikan anak kami tidak perlu bergantung pada siapapun. Tapi aku juga tahu, keputusan ini telah menyalakan api permusuhan yang tidak mudah dipadamkan. Aku bangkit dari kursi, meraih surat itu, lalu memasukkannya kembali ke dalam amplop. Aku harus menyimpannya dengan baik. Ini adalah satu-satunya bukti kuat yang bisa melindungi hak Zafian. Saat aku melangkah keluar dari ruang kerja, aku melihat bayangan Paman Angga berdiri di ujung koridor. Ia tidak mengatakan apapun, hanya menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku bertanya-tanya, apakah ia mulai meragukan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Tante Rina, atau justru sebaliknya, semakin percaya bahwa aku adalah dalang di balik semua ini? Aku melewatinya tanpa berkata-kata, berjalan menuju kamar Zafian. Ketika aku masuk, anakku masih tertidur pulas di tempat tidurnya. Wajahnya begitu damai seolah dunia di luar sana tidak sedang kacau. Aku duduk di tepi tempat tidurnya, membelai rambutnya dengan lembut. Ibu janji akan melindungimu, Nak, bisikku. Hujan masih turun di luar, menambah dingin suasana malam. Aku tahu ini belum berakhir. Perjuanganku baru saja dimulai. Suasana di ruang tamu semakin memanas. Aku duduk di sofa dengan tangan terkepal di pangkuanku, mencoba menjaga ketenangan, sementara di depanku, Tante Rina terus melontarkan tuduhan dengan nada yang semakin tinggi. Paman Angga duduk di sebelahnya, wajahnya tegang, sesekali mengangguk seolah mendukung semua yang dikatakan saudara perempuannya. Ini tidak adil, Indi. Suara Tante Rina bergetar. Kami keluarganya juga berhak atas bagian dari warisan ini. Kau pikir kami akan diam saja melihat semua ini jatuh ke tanganmu dan anakmu?
Aku menatapnya dengan mata yang mulai lelah. Tante, ini bukan tentang aku. Semua aset itu diwariskan untuk Zafian, bukan untukku. Aku hanya memastikan apa yang sudah diputuskan oleh Mas Jeffrey tetap berjalan sesuai keinginannya. Sepupu-sepupu Mas Jeffrey yang sejak tadi diam mulai ikut bersuara. Salah satu dari mereka, Arman, bersedekap dan menatapku sinis. Tapi tetap saja, kau yang mengendalikan semuanya, bukan? Zafian masih kecil. Siapa yang akan mengurus semua harta itu kalau bukan kau? Aku menghela napas. Aku ibunya. Tentu saja aku yang akan mengelola semuanya sampai Zafian cukup dewasa untuk mengurusnya sendiri. Itu artinya, kau yang menikmati semua ini, sahut Tantrina cepat. Kau bisa mengatakan ini untuk Zafian, tapi pada akhirnya, kau yang akan mengontrol seluruh aset itu. Aku mulai kehilangan kesabaran. Tante, apakah Tante pikir aku menginginkan semua ini? Aku kehilangan suamiku. Aku harus mengurus anakku sendirian. Dan sekarang aku harus menghadapi kalian yang terus menuduhku seolah-olah aku merencanakan semua ini. Jangan bersikap seolah kau korban di sini, balasnya dengan marah. Kau masih punya segalanya. Rumah ini, uang dari Jeffrey, semuanya. Sementara kami, keluarga yang membesarkannya, tidak mendapatkan apa-apa. Aku berdiri dari sofa, menatap mereka satu persatu. Apa yang kalian inginkan? Uang? Rumah ini? Apa kalian pikir Mas Jeffrey akan senang melihat keluarganya bertengkar seperti ini hanya karena harta? Paman Angga menghela napas berat. Kami hanya ingin keadilan. Indi. Jeffrey seharusnya tidak hanya memikirkan anaknya. Dia punya ibu, saudara, dan keluarga besar yang juga membutuhkannya. Aku menatapnya tajam. Dan Zafian tidak membutuhkan ayahnya? Dia tidak membutuhkan jaminan untuk masa depannya? Mas Jeffrey membuat keputusan ini karena dia ingin anaknya tidak bergantung pada siapapun. Itu bukan keegoisan, itu tanggung jawab. Tante Rina mencibir. Lucu sekali bagaimana kau berbicara tentang tanggung jawab ketika kau yang akan diuntungkan dari semua ini. Aku mendengar suara lirih di belakangku. Ibu. Zafian berdiri di ambang pintu. Matanya masih mengantuk, rambutnya berantakan. Aku segera berlutut dan meraih tangannya. Ada apa? Sayang? Kenapa bangun? Anakku mengucek matanya. Kenapa semua orang berteriak? Aku merasakan hatiku mencelos. Anak sekecil ini tidak seharusnya mendengar perdebatan tentang sesuatu yang belum bisa ia pahami. Aku menoleh ke arah Tante Rina dan Paman Angga, berharap mereka sadar bahwa ini bukan tempat dan waktu yang tepat untuk bertengkar. Namun, Tante Rina justru tersenyum tipis dan berkata dengan suara lebih lembut. Zafian, sayang, apakah kau tahu bahwa ayahmu tidak meninggalkan apapun untuk nenekmu dan keluarga besarnya? Darahku langsung mendidih. Tante, jangan libatkan Zafian dalam ini. Apa salahnya dia tahu? Katanya santai. Ini tentang masa depannya juga, kan? Aku langsung berdiri dan menggandeng tangan Zafian. Kita selesai di sini. Aku tidak akan membiarkan kalian menggunakan anakku untuk memenangkan argumen kalian. Tante Rina mendengus. Kau bisa menghindar sekarang, tapi kami tidak akan menyerah. Kami akan menempuh jalur hukum. Aku tidak menanggapinya. Aku hanya menggandeng Zafian kembali ke kamarnya, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mataku. Ini bukan hanya tentang warisan lagi. Ini tentang bagaimana aku harus berjuang sendirian melawan keluarga yang seharusnya mendukungku. Aku menatap wajah polos Zafian yang kembali tertidur di tempat tidurnya. Dalam hati, aku berjanji, apapun yang terjadi, aku akan melindungi anakku dari semua ini. Aku tidak akan membiarkan siapapun merebut haknya.
Di luar jendela, hujan masih turun, deras dan tanpa henti. Sama seperti ketegangan yang kini menggantung di antara aku dan keluarga Mas Jeffrey. Aku tahu ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk di tepi tempat tidur Zafian, menatap wajahnya yang terlelap dalam damai. Anak sekecil ini tidak seharusnya mendengar pertengkaran tadi. Ia tidak seharusnya menyaksikan orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya justru saling menyerang demi sesuatu yang seharusnya tidak lebih penting dari cinta dan kebersamaan. Aku menghela napas panjang, lalu membelai rambutnya dengan lembut. Ibu janji akan selalu melindungimu, nak, bisikku, meski aku sendiri tidak tahu bagaimana caranya menghadapi semua ini. Aku berdiri perlahan, melangkah keluar dari kamar Zafian dengan hati-hati agar tidak membangunkannya. Begitu pintu tertutup, aku bersandar di dinding dan menutup mata, merasakan betapa lelahnya tubuh dan pikiranku. Aku baru kehilangan suamiku. Luka itu belum kering. Tapi kini aku harus menghadapi pertempuran lain yang tidak pernah kuharapkan. Aku harus melawan orang-orang yang pernah menjadi bagian dari hidupku, orang-orang yang dulu kupanggil keluarga. Aku berjalan menuju ruang tengah, di mana sisa-sisa tahlilan masih terasa. Aroma dupa yang samar, cangkir-cangkir teh yang belum dibereskan, dan kursi-kursi yang masih tertata seperti saat orang-orang datang melayak. Rumah ini terasa begitu kosong tanpa kehadiran Mas Jeffrey, seolah kehilangan ruhnya. Aku memandang keluar jendela. Hujan masih turun, menambah dingin yang sudah sejak tadi merasuk ke dalam tubuhku. Aku memeluk diri sendiri, mencoba mencari sedikit kehangatan, tetapi yang kudapatkan hanyalah rasa sepi yang semakin dalam. Apa yang harus kulakukan sekarang? Bagaimana aku bisa bertahan melawan mereka yang terus menuduhku, menganggapku serakah, seolah aku sengaja merebut sesuatu yang seharusnya menjadi hak mereka? Aku menutup mata, mencoba mengingat senyum Mas Jeffrey. Jika dia masih ada, dia pasti akan tahu bagaimana menghadapi keluarganya. Dia selalu menjadi penengah dalam setiap permasalahan. Selalu tahu bagaimana berbicara dengan lembut tapi tegas. Tapi sekarang dia tiada, dan aku harus menghadapi semuanya sendiri. Aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Ketika aku menoleh, Paman Angga berdiri di ambang pintu. Wajahnya lebih tenang dibandingkan sebelumnya. "Indi," katanya pelan. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya dengan penuh kewaspadaan. "Aku ingin bicara denganmu," lanjutnya. "Sendiri. Tanpa emosi, tanpa tuduhan." Aku tetap diam sejenak sebelum akhirnya mengangguk dan duduk di salah satu kursi di ruang tamu. Paman Angga duduk di seberangku, menghela napas sebelum akhirnya berkata, "Aku tahu ini sulit bagimu." Aku mengangkat alis, sedikit terkejut. "Sulit? Paman, ini lebih dari sekadar sulit. Aku baru saja kehilangan suamiku. Dan sekarang aku harus menghadapi keluarga yang seharusnya mendukungku, bukan malah menyerangku." Paman Angga mengangguk pelan. "Aku mengerti. Aku juga kehilangan Jeffrey, Indi. Dia bukan hanya keponakanku, dia sudah seperti adik bagiku." Aku menatapnya tajam. "Lalu kenapa Paman membiarkan semua ini terjadi? Kenapa Paman membiarkan Tante Rina menyerangku, menuduhku hal-hal yang tidak benar?" Ia menghela napas berat, lalu bersandar di kursinya. "Karena ini juga tentang keluarga kami, Indi. Kau harus mengerti bahwa bagi ibunya, bagi saudara-saudaranya, Jeffrey adalah bagian dari mereka. Dan keputusan yang ia buat dalam surat wasiat itu terasa seperti penolakan terhadap mereka." Aku menggeleng, menahan perasaan yang berkecamuk dalam hati. Mas Jeffrey tidak menolak siapapun. Dia hanya ingin memastikan anaknya memiliki masa depan yang aman. Paman Angga menatapku dalam. "Dan kau yakin itu benar-benar keputusan Jeffrey? Tidak ada pengaruh darimu?"
Aku mengepalkan tangan di pangkuanku. Aku tidak akan pernah memaksa Mas Jeffrey untuk melakukan sesuatu yang tidak ia inginkan. Dia pria yang tahu apa yang harus ia lakukan. Jika dia memutuskan ini, maka itu adalah keinginannya sendiri. Paman Angga tidak langsung menjawab. Ia menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Kalau begitu, kau harus siap. Ini tidak akan berhenti di sini, Indi." Aku menatapnya, perasaan was-was mulai menjalar ke dalam diriku. Maksud paman? Seperti yang dikatakan Rina tadi, akan membawa ini ke ranah hukum, katanya pelan tapi tegas. Bukan hanya karena uang atau harta, tapi karena kami ingin kejelasan. Kami ingin tahu apakah ini benar-benar keputusan Jeffrey atau ada sesuatu yang lain di baliknya. Aku menghela napas panjang. Aku sudah menduga ini akan terjadi, tetapi mendengarnya langsung tetap membuat dadaku sesak. Aku tidak takut, Paman. Jika itu yang harus terjadi, maka biarlah hukum yang memutuskan. Paman Angga menatapku sekali lagi sebelum akhirnya berdiri. Aku hanya ingin kau tahu. Aku tidak ingin permusuhan ini terjadi. Tapi jika kau bersikeras mempertahankan semuanya, maka kami juga akan bersikeras untuk memperjuangkan apa yang kami yakini. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya hingga akhirnya ia berbalik dan meninggalkan ruangan. Begitu pintu tertutup, aku merasa seluruh energiku habis. Aku mengusap wajah dengan kedua tangan, mencoba menenangkan diri. Aku tahu, mulai sekarang aku tidak hanya harus menjadi ibu bagi Zafian, tapi juga harus bersiap menjadi seseorang yang akan berjuang untuk mempertahankan hak anakku. Aku berjalan kembali ke kamar Zafian, duduk di sampingnya, dan menggenggam tangannya yang kecil. Kita akan baik-baik saja, Nak, bisikku, meskipun aku sendiri tidak tahu seberapa besar badai yang akan datang. Hujan di luar masih belum reda. Seperti duka yang belum juga menemukan akhirnya. Hari itu akhirnya tiba. Surat gugatan resmi dari keluarga Mas Jeffrey tiba di rumah, diantarkan oleh seorang kurir dengan wajah datar. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Meskipun aku sudah menduga hal ini akan terjadi. Aku membuka amplop itu dengan hati-hati, lalu membaca isinya dengan teliti. Mereka menuntut pembatalan surat wasiat, mengklaim bahwa ada kemungkinan manipulasi dan ketidakadilan dalam pembagian warisan. Aku menghela napas panjang. Semua ini bukan lagi sekadar tuduhan dalam perbincangan keluarga. Ini telah berubah menjadi pertempuran hukum. Aku tahu aku tidak bisa menghadapi ini sendirian. Jadi aku segera menghubungi seorang pengacara yang direkomendasikan oleh teman dekatku. Beberapa hari kemudian, aku duduk di seberang meja pengacara itu, seorang pria berusia 40-an bernama Pak Reza. Dengan wajah tenang dan penuh pengalaman, ia membaca surat gugatan tersebut sebelum menatapku. Kasus seperti ini tidak jarang terjadi, katanya. Tapi yang menjadi kunci adalah, apakah surat wasiat ini dibuat dengan sah dan tanpa tekanan? Aku mengangguk. Mas Jeffrey menulisnya sendiri. Aku bahkan tidak tahu soal surat ini sampai setelah kepergiannya. Pak Reza mengangguk. Kalau begitu, kita harus membuktikan bahwa surat wasiat ini memang sah menurut hukum. Kita akan mengumpulkan bukti, termasuk saksi-saksi yang tahu tentang keputusan almarhum sebelum meninggal. Aku menghela napas. Apakah ini akan menjadi proses yang panjang? Ia menatapku dengan penuh empati. Kemungkinan besar, iya. Tapi jangan khawatir. Kita akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan keadilan ditegakkan. Hari-hari berikutnya terasa begitu melelahkan. Aku harus menghadapi berbagai prosedur hukum yang tidak aku pahami sebelumnya. Aku harus mencari saksi yang bisa membuktikan bahwa keputusan Mas Jeffrey dibuat tanpa tekanan atau manipulasi. Untungnya, ada beberapa teman dekatnya yang bersedia membantu, termasuk rekan kerja yang pernah mendengar Mas Jeffrey berbicara tentang wasiatnya. Namun,
keluarga Mas Jeffrey tidak tinggal diam. Mereka juga mengajukan saksi dan mencoba membangun narasi bahwa aku memengaruhi keputusan Mas Jeffrey. Mereka mengklaim bahwa sejak menikah denganku, ia menjauh dari keluarganya dan bahwa akulah yang mengendalikan keuangan rumah tangga. Sidang pertama berlangsung dengan suasana yang tegang. Aku duduk di bangku tergugat, sementara di seberangku, Tante Rina dan Paman Angga menatapku dengan ekspresi dingin. Ketika hakim memasuki ruangan dan sidang dimulai, aku merasakan jantungku berdebar lebih cepat dari biasanya. Pihak penggugat mulai berbicara lebih dulu. Pengacara mereka, seorang pria berkacamata dengan nada bicara tajam, mulai melontarkan argumen bahwa surat wasiat itu tidak adil dan mungkin dibuat dalam kondisi di mana Mas Jeffrey tidak berada dalam keadaan sehat sepenuhnya. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Aku ingin membantah, tetapi aku tahu saat ini bukan giliranku untuk berbicara. Aku harus menunggu saat yang tepat. Ketika tiba giliran kami, Pak Reza berdiri dengan percaya diri. Yang mulia, katanya dengan tenang, kami memiliki bukti bahwa surat wasiat ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan. Kami memiliki saksi yang bisa memastikan bahwa almarhum Mas Jeffrey membicarakan keputusan ini jauh sebelum ia meninggal. Satu persatu, saksi-saksi dipanggil ke depan. Rekan kerja Mas Jeffrey bersaksi bahwa ia memang sering berbicara tentang keinginannya untuk menjamin masa depan Zafian. Seorang notaris yang pernah menangani dokumen-dokumen Mas Jeffrey juga memastikan bahwa ia selalu mengambil keputusan hukum dengan sadar dan tanpa tekanan. Namun, pihak keluarga tidak menyerah begitu saja. Mereka mulai menyerang reputasiku, mencoba menunjukkan bahwa aku memiliki motif tersembunyi. Bu Indi, tanya pengacara mereka dalam persidangan, benarkah Anda yang mengendalikan keuangan keluarga? Aku menatapnya langsung. Saya dan suami saya berbagi tanggung jawab keuangan. Kami mendiskusikan semuanya bersama, dan Mas Jeffrey selalu membuat keputusan akhir. Jadi, bisa dikatakan bahwa Anda memiliki pengaruh besar terhadap keputusan-keputusan finansialnya. Aku menggigit bibir, lalu menjawab dengan tegas, saya adalah istrinya. Wajar jika kami saling berdiskusi tentang keuangan. Tapi keputusan tentang wasiat ini adalah keputusan pribadinya, bukan sesuatu yang saya paksakan. Sidang terus berlangsung dengan ketegangan yang semakin meningkat. Aku harus mendengarkan berbagai tuduhan yang menyakitkan, tetapi aku tahu aku tidak boleh goyah. Aku harus tetap kuat untuk Zafian. Setelah beberapa kali persidangan, akhirnya tiba saat di mana hakim akan memberikan putusannya. Aku duduk dengan tangan menggenggam erat ujung rokku, sementara hakim membaca berkas-berkas di depannya. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan keterangan saksi, katanya akhirnya, pengadilan memutuskan bahwa surat wasiat ini sah secara hukum, dan seluruh aset memang diwariskan kepada Zafian sesuai dengan keinginan almarhum Mas Jeffrey. Aku menghela napas panjang. Aku menang. Tapi kemenangan ini terasa pahit. Aku kehilangan hubungan baik dengan keluarga suamiku, dan aku tahu, meskipun hukum telah berpihak padaku, pertarungan ini belum sepenuhnya berakhir. Tante Rina berdiri dengan wajah merah padam, lalu menatapku tajam. Kau mungkin menang di pengadilan, tapi jangan pikir kau bisa hidup tenang setelah ini, bisiknya sebelum berbalik dan pergi. Aku menunduk, merasakan lelah yang luar biasa. Aku memenangkan pertempuran ini demi Zafian, tetapi aku tahu, masih ada jalan panjang yang harus kuhadapi. Aku berjalan keluar dari ruang sidang, menatap langit yang mendung. Hujan mulai turun perlahan, seolah langit pun memahami kelelahan yang kurasakan. Aku menggenggam tangan Zafian lebih erat. Apa kita sudah boleh pulang, Bu? Tanyanya dengan polos. Aku tersenyum kecil, menahan air mata. Ya, Nak, kita pulang. Aku menatap Zafian yang tertidur di tempat tidurnya. Wajahnya tampak begitu damai seolah ia tak tahu badai yang baru saja berlalu dari hidup kami.
Aku duduk di sampingnya, membelai rambutnya dengan lembut. Setiap helai rambutnya mengingatkanku pada Mas Jeffrey. Betapa aku merindukan suamiku. Betapa aku berharap ia masih di sini untuk melihat bagaimana aku berjuang untuk anak kami. Keputusan hakim sudah jelas, dan secara hukum, seluruh aset Mas Jeffrey menjadi hak Zafian. Namun, aku tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Keluarga Mas Jeffrey mungkin telah kalah di pengadilan, tetapi aku merasakan bahwa kebencian mereka belum reda. Sejak hari itu, aku mulai menerima berbagai gangguan. Ada telepon-telepon misterius yang hanya diam saat kuangkat. Ada pesan-pesan anonim yang menuduhku sebagai perempuan serakah. Bahkan, ada saat di mana seseorang menyebarkan gosip di lingkungan tempat tinggalku bahwa aku menguasai warisan dengan cara licik. Aku berusaha mengabaikan semuanya. Fokus pada Zafian, pada pekerjaanku, dan pada hidup baru kami. Aku tidak ingin tenggelam dalam kebencian dan permusuhan. Tetapi, kenyataan tetaplah kenyataan. Aku telah kehilangan bukan hanya suamiku, tetapi juga keluarga yang dulu pernah menerimaku. Suatu pagi, ketika aku sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja, seseorang mengetuk pintu rumahku dengan kasar. Aku mengintip dari jendela dan melihat Tante Rina berdiri di depan pagar dengan wajah penuh amarah. Aku membuka pintu, mencoba tetap tenang. "Ada apa, Tante?" Tante Rina melangkah maju, matanya menyala. "Kau pikir ini sudah selesai, Indi? Kau pikir dengan menang di pengadilan kau bisa mengambil semuanya begitu saja?" Aku menarik napas dalam, menahan diri agar tidak terbawa emosi. Keputusan pengadilan sudah jelas, Tante. Ini bukan tentang aku. Ini tentang Zafian, anak Mas Jeffrey. "Jangan berpura-pura polos," suaranya meninggi. "Jeffrey itu anak kami. Kami yang membesarkannya. Kau pikir kau bisa menghapus kami begitu saja dari hidupnya? Dari hidup cucu kami?" Aku mengepalkan tangan. Aku tidak pernah ingin menjauhkan Zafian dari keluarganya. Tapi apa yang kalian lakukan? Kalian menggugat warisan anak yatim ini. Kalian menuduhku seolah aku merebut sesuatu yang bukan hakku. Tante Rina terdiam, tetapi matanya masih penuh kemarahan. "Kami hanya ingin keadilan," gumamnya akhirnya. "Keadilan untuk siapa, Tante?" Aku menatapnya dalam. "Untuk kalian atau untuk Zafian?" Dia tidak menjawab, hanya menatapku dengan tajam sebelum akhirnya berbalik dan pergi. Aku menghela napas panjang, menyadari bahwa meskipun pengadilan telah memberi keputusan, luka di antara kami tidak akan sembuh begitu saja. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk mengunjungi makam Mas Jeffrey. Aku membawa Zafian bersamaku, membiarkannya meletakkan bunga di atas pusara ayahnya. "Ayah pasti bangga padamu, Nak," bisikku sambil memegang tangannya. Zafian menatapku dengan polos. "Ibu, apakah ayah bisa melihat kita dari surga?" Aku tersenyum kecil dan mengangguk. "Ya, sayang. Ayah selalu melihat kita. Dan aku yakin dia ingin kita bahagia." Aku menunduk, menatap batu nisan yang terukir nama suamiku. Dalam hati, aku berjanji akan melakukan yang terbaik untuk masa depan anak kami, tidak peduli seberapa sulit jalan yang harus kutempuh. Hidup mungkin tidak akan pernah sama lagi, tetapi aku harus tetap berjalan maju. Untuk Zafian. Untuk cinta yang kutinggalkan bersama Mas Jeffrey. Untuk masa depan yang masih harus kami jalani. Malam itu, hujan turun begitu deras, mengguyur atap rumah tanpa henti. Aku duduk di dekat jendela, menatap bulir-bulir air yang membasahi kaca. Ada sesuatu dalam suara hujan yang selalu membuatku merasa begitu sendiri, seolah Allah memahami perasaan yang tersembunyi jauh di dalam hatiku. Kemenangan di pengadilan memang sudah kuterima, tetapi entah mengapa, aku merasa seperti belum benar-benar menang. Di luar sana,
Keluarga Mas Jeffrey masih memandangku dengan kebencian, masih menyebarkan tuduhan bahwa aku adalah wanita serakah yang hanya menginginkan harta suamiku. Aku menghela napas panjang, lalu menatap meja di depanku. Dokumen-dokumen tentang warisan Zafian masih berserakan. Aku telah mengurus segala keperluan hukum, memastikan semua aset benar-benar atas nama anakku. Namun, beban yang kupikul tetap terasa begitu berat. Zafian berjalan menghampiriku dengan mata mengantuk. "Ibu, kenapa belum tidur?" tanyanya dengan suara kecil. Aku tersenyum dan menariknya ke dalam pelukanku. "Ibu hanya sedang berpikir. Sayang, kenapa kamu bangun?" Aku dengar suara hujan. "Aku takut ayah kedinginan di surga," katanya polos. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang hampir jatuh. "Ayah tidak kedinginan, Nak. Dia ada di tempat yang hangat dan damai." Zafian mengangguk pelan. "Aku rindu ayah." Aku mendekapnya lebih erat. "Ibu juga rindu." Malam itu, aku tertidur sambil memeluk Zafian, seolah mencari kekuatan dari anak kecil yang bahkan belum sepenuhnya mengerti betapa besar kehilangan ini. Keesokan harinya, aku menerima pesan dari seorang teman lama, Lina. "Indi, aku dengar tentang kasusmu. Aku hanya ingin bilang kalau aku di sini kalau kamu butuh teman bicara." Aku membaca pesan itu berulang kali. Sudah lama aku tidak berbicara dengan Lina sejak menikah dengan Mas Jeffrey. Aku dulu sering mengabaikan pertemanan karena sibuk mengurus keluarga. Mungkin sekarang saatnya aku kembali membuka diri. Aku akhirnya memutuskan untuk bertemu dengannya di sebuah kafe kecil di pusat kota. Saat aku tiba, Lina sudah duduk dengan 2 cangkir kopi di mejanya. "Kamu kelihatan lebih kurus," katanya sambil menatapku dengan cermat. Aku tersenyum lemah. "Banyak yang terjadi." Lina menghela napas. "Aku baca berita tentang persidanganmu. Aku tahu ini pasti berat buatmu." Aku mengaduk kopiku perlahan. "Kadang aku merasa lelah, Lin. Aku memenangkan persidangan, tapi aku kehilangan lebih dari yang bisa aku bayangkan." Lina menatapku dengan penuh empati. "Kamu tidak sendiri, Indi. Aku tahu kamu kuat, tapi kamu juga butuh seseorang untuk bersandar. Jangan memikul semua ini sendirian." Aku mengangguk pelan, merasa hangat dengan kata-katanya. Mungkin benar, aku tidak harus selalu terlihat kuat. Mungkin aku bisa mulai membuka hati, menerima bahwa aku juga butuh orang lain di sekitarku. Minggu berikutnya, aku mengunjungi kantor notaris untuk memastikan semua dokumen kepemilikan aset Zafian tersimpan dengan aman. Aku tidak ingin ada celah yang bisa digunakan keluarga Mas Jeffrey untuk menggugat lagi di masa depan. Saat aku keluar dari gedung itu, aku melihat seseorang berdiri di seberang jalan. Paman Angga. Aku terdiam sejenak, mencoba menenangkan diri sebelum berjalan mendekatinya. "Paman," sapaku hati-hati. Ia menatapku tajam. "Kau mungkin menang di pengadilan, tapi jangan pikir kau bisa hidup tenang. Kami akan selalu mengawasi." Aku menegakkan bahu, menatapnya tanpa gentar. "Aku tidak takut, Paman. Aku hanya melakukan apa yang benar untuk anakku." Ia mendecakkan lidah dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Aku menatap punggungnya yang menjauh, menyadari bahwa ketegangan ini tidak akan segera berakhir. Malamnya, hujan kembali turun. Aku berdiri di balkon, membiarkan angin dingin menyapu wajahku. Aku tahu bahwa jalan di depanku masih panjang dan penuh tantangan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah. Aku akan melindungi Zafian dengan seluruh yang kupunya. Aku menarik napas dalam, lalu berbisik pelan, seolah Mas Jeffrey bisa mendengarku dari kejauhan. "Aku akan menjaga anak kita. Aku janji." Matahari mulai terbit di ufuk timur,
menyinari rumah yang selama ini terasa begitu sunyi setelah kepergian Mas Jeffrey. Cahaya hangatnya menembus jendela kamar, menerpa wajahku yang masih lelah setelah malam panjang yang kulalui dengan merenung. Hujan telah reda sejak dini hari, menyisakan udara yang sejuk dan aroma tanah basah yang memenuhi pagi ini. Aku bangkit perlahan, lalu berjalan menuju kamar Zafian. Di balik pintu yang sedikit terbuka, aku melihatnya masih terlelap, nafasnya tenang, wajahnya damai. Aku tersenyum kecil. Ia adalah alasan aku masih berdiri, alasan aku tetap berjuang meskipun begitu banyak luka yang kuterima. Aku melangkah ke dapur dan mulai menyiapkan sarapan. Sejak semua kejadian ini, aku menyadari bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kesedihan dan ketakutan. Aku harus melangkah maju, membangun hidup yang lebih baik, bukan hanya untukku tetapi juga untuk Zafian. Saat aku menuangkan susu ke dalam gelas kecil, aku mendengar langkah kaki kecil mendekat. "Ibu, pagi," sapa Zafian dengan suara seraknya yang masih mengantuk. Aku berjongkok dan merentangkan tangan, membiarkannya memelukku erat. "Pagi, sayang. Tidur nyenyak?" Ia mengangguk. "Aku mimpi ayah." Dia tersenyum padaku. Aku menahan napas sejenak, lalu tersenyum lembut. "Itu karena ayah ingin kamu bahagia." Zafian tersenyum kecil, lalu duduk di kursi makan. Aku meletakkan piring berisi roti dan telur di hadapannya, menikmati momen sederhana ini, sesuatu yang mungkin dulu sering aku abaikan. Beberapa minggu berlalu sejak keputusan hakim diumumkan. Meski keluarga Mas Jeffrey tak lagi menggangguku secara langsung, aku tahu mereka masih menyimpan kemarahan. Namun, aku memilih untuk tidak peduli. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Suatu hari, aku memutuskan untuk kembali bekerja setelah sekian lama beristirahat. Aku ingin mandiri, ingin memastikan bahwa aku bisa membangun masa depan Zafian dengan usahaku sendiri. Aku tidak ingin terus bergantung pada warisan Mas Jeffrey. Aku melangkah ke dalam kantor dengan sedikit gugup. Rekan-rekan kerjaku menyambutku dengan senyuman hangat. Sesuatu yang tidak kusangka setelah sekian lama aku absen. "Selamat kembali, Indi," sapa salah satu dari mereka. Aku tersenyum, merasa sedikit lebih ringan. "Terima kasih." Hari pertama kembali bekerja terasa begitu melelahkan, tetapi juga membawa perasaan lega. Aku merasa seolah sebagian diriku yang hilang mulai kembali. Aku bukan hanya seorang istri yang kehilangan suami atau seorang ibu yang berjuang melindungi anaknya. Aku juga seorang wanita yang masih memiliki masa depan. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sambil membolak-balik album foto lama. Gambar-gambar Mas Jeffrey dan Zafian saat masih kecil membuat air mataku menggenang. "Ayah tampan ya, Bu," kata Zafian tiba-tiba, ikut duduk di sampingku. Aku mengusap rambutnya. "Iya, Nak. Dan kamu sangat mirip dengannya." Ia tersenyum kecil. "Ibu, apakah kita akan baik-baik saja?" Aku menatap matanya yang polos. "Iya, sayang. Kita akan baik-baik saja. Ibu janji." Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku tidak tahu apakah keluarga Mas Jeffrey akan benar-benar menyerah, atau apakah akan ada tantangan lain yang harus kuhadapi. Tapi satu hal yang ku tahu, aku tidak akan lari lagi. Aku tidak akan terus hidup dalam ketakutan. Hujan kembali turun malam itu, tapi kali ini, aku tidak merasa takut. Aku tidak lagi melihat hujan sebagai tanda kesedihan. Sebaliknya, aku melihatnya sebagai awal yang baru, sebuah kesempatan untuk tumbuh, untuk berubah, dan untuk memulai hidup yang lebih baik. Aku menggenggam tangan Zafian erat, tersenyum meski air mata masih mengalir di pipiku. "Kita akan baik-baik saja," bisikku sekali lagi, kali ini lebih kepada diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak kepergian Mas Jeffrey,
Aku benar-benar mempercayai kata-kata itu.